Halo pemirsa Pelangi Inspirasi, bertemu lagi dengan saya Bre. Dan seperti biasa selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda untuk bertemu dengan orang-orang yang dapat memberikan Anda inspirasi. Dan kali ini saya akan bertemu dengan Bapak Tri. Beliau adalah seorang pengusaha keju rumahan. Anda pengen tahu? Ikutin saya ya. Keju merupakan jenis makanan atau produk olahan susu dibuat melalui proses pengentalan atau koagulasi untuk memisahkan zat-zat padat dalam susu. Keju memiliki hampir semua kandungan nutrisi pada susu, seperti protein, vitamin, mineral, kalsium, dan fosfor yang baik bagi kesehatan. Saat ini sudah banyak menu makanan yang menggunakan keju ini sebagai bahan dasarnya, baik masakan maupun kue-kue kesukaan si kecil. Karena harganya yang relatif tidak murah, menjadikan masakan berbahan dasar keju agak mahal pula harganya. Tapi Anda jangan khawatir, karena kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat usaha pembuatan keju rumahan yang harganya terjangkau. Nah pemirsa, ini dia nih rumahnya Pak Tri, pengusaha keju rumahan. Yuk masuk. Misi Pak. Yuk silakan. Misi Pak. Yuk silakan. Iya, dengan Pak Tri ya Pak? Ya betul, saya Oh sendiri. iya, yang punya usaha keju Pak? Ya betul. Luar biasa Pak. Saya jadi pengen tahu nih Pak, pengen belajar soal keju. Bisa Pak ya? Oh iya, Boleh? silakan. Oke Masuk deh. dulu. Yuk pemirsa, masuk. Ini tempatnya Pak ya? Ya, nah ini tempat pengolahan keju. Produk keju rumahan ala Tri Haryanto ini merupakan produk keju yang berbahan dasar susu murni lokal. Keju rumahan dengan nama Tri's Cheese ini membidik segmen pasar premium yang konsumennya tidak terlalu sensitif terhadap harga tetapi tetap mengutamakan mutu dan kualitas barang. Oh ya benar. Itu salah satu jenis keju yang Apa nih Pak? Keju apa nih Pak? ini keju mozzarella. Keju mozzarella nih pemirsa. Ini yang udah jadi dikemas ya Pak ya? Ya, Wah luar biasa. Pak, ini saya jadi penasaran Pak. Bapak tuh awalnya bisa kepikiran pengen usaha keju itu dari mana Pak? Idenya Pak? ya pertama karena saya sendiri penggemar keju. Oh suka keju Pak ya? Terus gimana Pak? Saya suka keju, tapi ternyata kalau harus beli sendiri mahal, akhirnya saya kepikiran untuk membuat sendiri. Oh gitu. Ini sejak kapan Pak? Bapak usaha keju Pak? Pertama sekali saya membuat keju pertengahan tahun 2010 dan akhirnya saya mulai bisa menjual pada awal 2011. Oh ini kan tadi kan mozzarella Pak. Yang lainnya Bapak bikin apa lagi Pak biasanya Pak? Keju yang lain adalah keju edam. Keju edam. Ini bedanya apa Pak sama yang mozzarella? Beda di tekstur, keju mozzarella adalah keju lunak dan basah. Sedangkan keju edam adalah keju kering. Jadi yang pertama dilakukan dalam pembuatan keju adalah mempersiapkan susu, kemudian menggumpalkan susu, setelah itu membuat gumpalan susu menjadi keras. Oke Pak, kalau tadi dijelasin kayaknya kurang afdol kalau saya nggak nyoba nih Pak. Boleh ya Pak ya? Boleh. Oke deh Pak. Nah pemirsa, setelah ini kita akan nyobain untuk bikin kejunya. Jadi tetap di sini ya. Awal pembuatan keju yakni susu segar sesuai takaran yang dipanaskan dahulu dengan suhu api 35 hingga 40 derajat Celcius. Suhu pemanasan keju sengaja tidak terlalu panas agar menjaga tekstur keju nantinya. Susu yang sudah dipanaskan lalu diberi bubuk asam sitrat dan bahan penggumpal keju yang disebut rennet berupa tablet. Setelah diaduk beberapa menit, terlihat penggumpalan bagian padat susu yang disaring untuk memisahkan dari air sisa pengasaman berupa air bening kekuningan yang disebut whey. Nah pemirsa, ini antara keju yang sudah menggumpal sama yang airnya sudah terpisah. Dan kalau berhasil, ini bentuknya kayak gini pemirsa. Jadi dia padat gitu, udah nggak kayak bubur lagi.
Pemirsa, tadi kan sudah dipotong-potong ya, sudah terpisah antara endapan sama padatannya. Sekarang kita mau ngambil padatannya doang, jadi disaring sekarang. Gumpalan susu yang sudah bertekstur seperti tahu atau curd, kemudian diberi garam secukupnya dan dimasak kembali sambil ditarik-tarik untuk melunakkan butiran keju yang mengental, seperti permen karet, agar terbentuk kepadatan tekstur keju yang baik. Nah, pemirsa, sekarang saya lagi nyoba ngaduk-ngaduk kejunya nih ya. Kan ini sudah mulai terlihat nih ya, teksturnya sudah mulai bisa ditarik-tarik kayak gini. Ini berarti berhasil ya Pak ya? Oke. Setelah kekenyalan curd terlihat melember, barulah dimasukkan ke dalam loyang cetakan untuk didinginkan terlebih dahulu. Nah Pak, ini kan sudah di kemasan kayak gini Pak, ini terus diapain Pak? Ya, jadi setelah masuk cetakan ini dimasukkan ke dalam kulkas untuk mengeringkan sisa-sisa air, dan setelah kering baru dimasukkan ke dalam kantong plastik untuk dikemas. Oke, luar biasa. Nah pemirsa, jadi setelah ini jangan kemana-mana, kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Pak Tri. Jadi tetap di Pelangi Inspirasi ya. Waspadakno pasuryanipun Kakang Yayi. Prabu Basudewa ingkang kuatos dhateng wangsulipun Raden Kangsa nitipaken para putra-putra Mandura. Ya Surati Manta. Oi. Reja manik sejatine kalam kang dinuding cak. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Pameran Film Noir merupakan hasil karya Anin Astiti yang menitik beratkan pada dasar fotografi, yaitu cahaya, yang kemudian memunculkan teknik kamar gelap. Acara Waspadakno pasuryanipun Kakang Yayi. Prabu Basudewa ingkang kuatos dhateng wangsulipun Raden Kangsa nitipaken para putra-putra Mandura. Ya Surati Manta. Oi. Reja manik sejatine kalam kang dinuding cak. Tri Haryanto menjadi seorang wirausahawan yang bisa dibilang sukses. Dirinya mampu membuktikan bahwa keju buatannya banyak disukai oleh semua kalangan karena rasanya yang enak dan harga yang terjangkau. Ini Pak, kan banyak banget nih Pak. Di sini ada yang bulat, ada yang kotak. Ini yang kalau yang bulat tadi yang edam ini ya Pak ya? Ya betul, yang bulat yang edam. Kalau boleh tahu harganya berapa nih Pak yang edam? Yang edam per kilonya 150.000. 150.000. Oke, kalau yang ini tadi yang mozzarella. Mozzarella. Harganya nih Pak berapa Pak? Perkemasan Per kemasan ini 250 gram, harganya 25.000. 25.000. Ini biasanya beli siapa aja nih Pak? Yang biasanya jadi konsumen Bapak? Banyak sekali para pengusaha kue rumahan.
Meski perlahan tapi pasti, hampir setiap 3 hari sekali produksi keju rumahan Tris Cheese terus berjalan. Dibantu oleh sang istri, pengemasan keju Tris Cheese masih sederhana, yakni dengan menggunakan plastik yang divakum dan dimasukkan ke dalam styrofoam. Hingga kini, pembeli keju rumahan Tris Cheese tidak hanya datang dari kota Jakarta, tapi juga dari Surabaya, Bali, dan mencakup beberapa daerah lain di Indonesia. Keren kan pemirsa? Nah pemirsa, seperti kata Bapak Tri tadi, kalau Anda ingin berusaha atau memulai usaha, Anda tuh harus sesuai dengan kesukaan Anda. Yang kedua juga harus unik, jadi biar bisa beda dengan yang lainnya. Nah pemirsa, kalau Anda pengen datang ke sini, pengen nyobain kejunya, silahkan langsung aja datang ke alamat di bawah ini. Dan juga lewat Facebook juga bisa. Nanti langsung ketemu dengan Bapak Tri ya Pak ya? Ya, betul sekali. Nah pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah ini kita masih akan kembali dengan inspirasi-inspirasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana ya. Nah, kalau tadi pemirsa udah ditemenin sama rekan saya Bre, nah kali ini pemirsa di rumah bakal ditemenin sama saya, tentunya Uwai, masih di Pelangi Inspirasi yang menginspirasi semua masyarakat Indonesia. Nah, kalau tadi Bre udah mengupas tentang bagaimana kesuksesan dari Pak Tri Haryanto dengan kejunya, nah kali ini saya bakal ngajak pemirsa di rumah untuk ke salah satu tempat wirausahawan muda, di kali ini wanita. Ikutin aja yuk. Bisnis rumahan online dengan beragam jenis produk kue, termasuk salah satunya cupcakes, memberikan banyak peluang dan pemasukan yang tidak sedikit. Terlebih saat ini, kue cupcakes menjadi kue kesukaan orang di Indonesia, terutama masyarakat di kota-kota besar. Nah, kali ini kita akan mengunjungi salah satu wirausahawan muda berbakat di bidang kuliner, khususnya cupcakes, yang menjadi bidang bisnis rumahannya. Nah, pemirsa, ini dia rumah Ibu Dina, wirausahawan yang cantik, yang sukses dengan olahan-olahan tangannya membuat kue-kue yang cantik, yang warna-warni, yang luar biasa menariknya buat kita. Nah, seperti apa Ibu Dina dalam menjalankan usaha bisnisnya ini? Yuk, masuk aja yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa benar ini rumah Ibu Dina, pemilik Alika Cookies and Cake? Iya betul. Boleh saya ngobrol-ngobrol Ibu? Boleh, silakan masuk. Oke, Ibu Dina, kira-kira yang menjadi inspirasi Ibu untuk membuat sebuah cookies atau cake ini dari mana sih Bu sebenarnya? Awalnya memang dari awal saya suka gitu ya bikin-bikin, coba-coba resep, bikin-bikin kue. Terus teman-teman saya coba, saudara coba, kok katanya enak. Akhirnya jadi pengen coba-coba terus gitu. Iya. Dikembangkan, iya betul. Seperti itu, ya. Nah, sebelumnya memang Ibu ada basic untuk pernah bekerja sebagai mungkin chef atau apa di restoran? Atau memang otodidak Ibu? Kursus kue sih pernah, tapi basicnya waktu zaman kuliah dulu udah lama banget. Tapi setelah itu sih belajar sendiri, kayak baca-baca buku dari internet gitu-gitu aja sih Mas. Nah, ini kalau yang kita lihat ini Bu ada cupcake, ada makaroni skutel. Kira-kira jenisnya hanya ini aja atau pilihan jenis yang Ibu buat tuh apa aja tuh Bu? Ada banyak, ada cake fondant yang lebih customize ya. Jadi misalkan customer saya mau modelnya kayak gini itu bisa dibuatkan gitu. Jadi cakes, selain makaroni skutel ada lasagna juga ada, spaghetti, terus cookies itu, iya. Oke. Nah, Bu, kayaknya saya penasaran untuk cara membuat cupcake ini atau kue-kue yang Ibu buat lainnya nih. Gimana kalau Ibu mau mengajarkan saya untuk buat kue-kue yang Ibu buat ini? Oke. Nah, kalau gitu pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, tetap di Pelangi Inspirasi karena setelah ini saya dengan Ibu Dina akan membuat kue-kue yang cantik dan juga menarik. Tetap di Pelangi Inspirasi. Pengobatan alternatif Batara, spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi. Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit
dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda. Berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke. 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes. Gula darah saya sampai 400. Seluruh tubuh saya tidak bertenaga. Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun. Tiap hari saya harus minum obat dan suntik insulin. Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali. Pengobatan alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen, langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, Perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara. Seni batik sebagai warisan budaya Nusantara harus terus dilestarikan serta dikembangkan sehingga tetap menjadi mahakarya dunia yang juga menandai Yogyakarta, kota batik dunia. Sebuah peradaban batik mengartikan batik mempunyai sebuah perjalanan dari sekian batik klasik yang ada hingga saat ini dan tetap memelihara batik tersebut dari segala sudut pandang. Upacara Kalang Obong membutuhkan sesaji dan kurban dalam setiap pelaksanaannya. Kekayaan seni budaya bumi di Gunung Kidul dan kota Yogyakarta tak henti-hentinya bersinar. Dalam episode kali ini, aset seni budaya di Gunung Kidul dan Yogyakarta tentunya masih terus mewarnai. Seni batik sebagai warisan budaya Nusantara harus terus dilestarikan serta dikembangkan sehingga tetap menjadi mahakarya dunia yang juga menandai Yogyakarta, kota batik dunia. Sebuah peradaban batik mengartikan batik mempunyai sebuah perjalanan dari sekian batik klasik yang ada hingga saat ini dan tetap memelihara batik tersebut dari segala sudut pandang. Waspadakno pasuryanipun Kakang Yayi. Prabu Basudewa ingkang kuatos dhateng wangsulipun Raden Kangsa nitipaken para putra-putra Mandura. Nya Surati Manta. Oi. Reja manik sejatine kalam kang dinuding cak. Di kediamannya di perumahan Citra Grand Cibubur, Dina Indrastiarini menjalankan bisnis kue kering dan segala macam kue produksinya dengan tetap menjalankan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga. Pendapatan mengalir meskipun tetap menjaga si kecil di rumah. Oke deh, kalau gitu langsung aja Bu. Apa dulu nih Bu yang mau kita mulai? Boleh ya. Pertama margarin dulu ya. Margarin kita masukkan. Oke. Gula pasir. Gula pasir.
ini kita kocok dulu. Oke. In sweet content, just dreaming away. When skies are gray, when skies are blue, a morning moon and nighttime too. All I do, the whole. Siapa aja sih Bu konsumen dari pembuat hasil kue Ibu ini? Dari mana aja? Segala kalangan ya, mulai dari ABG anak-anak sampai orang tua. Konsumen cupcakes yang datang ke Alika Cookies and Cakes datang dari berbagai kalangan masyarakat. Jika pada hari-hari biasa, pemesanan cupcakes atau kue lainnya biasanya banyak yang datang dari para remaja yang ingin merayakan kebersamaan dengan teman sebaya. Sedangkan jika pada weekend atau hari libur besar, pemesanan kue Alika Cookies and Cakes datang dari pihak keluarga. Produksi kue buatan Alika Cookies and Cakes berdasarkan pesanan dari pihak konsumen, sehingga kue-kue cantik ini tetap enak dan terjaga higienis guys, karena tanpa bahan pengawet. Oh, that be spent in sweet. Nah pemirsa, ini dia cupcake yang tadi udah sama-sama kita masak berdua, saya dengan Ibu Dina. Nah, ini jadinya cantik sekali ya Ibu ya. Ini kira-kira toppingnya apa aja sih Bu yang Ibu bisa tambahkan di sini? Untuk yang cupcake vanilla choco, itu kita kasih krim dan tambahan choco chips. Okay. Untuk yang coklat, ada krim coklat dengan choco chips. Kalau yang ini cookies and cream. Ini Oreo nih Bu ya? Iya. Kayaknya pemirsa di rumah juga penasaran. Kalau gitu, saya boleh icip dulu sebentar ya Bu ya? Bagaimana rasanya? Ini yang orange. Ini luar biasa banget Bu. Rasanya memang betul-betul enak banget dan memang punya ciri khas tersendiri dari masakan kue-kue Ibu Dina ini. Nah, Ibu kira-kira ada pesan atau harapan ke depannya untuk Alika Cookies and Cake ini, dan juga mungkin harapan untuk membangun inspirasi masyarakat di rumah yang sedang menonton menyaksikan. Temukan passion Anda, jangan takut untuk memulai, segera lakukan. Cukup 3 itu? Iya. Mudah-mudahan terwujud ya Bu ya. Nah pemirsa di rumah, bagi Anda yang ingin mencoba atau memesan langsung daripada Alika Cookies and Cake ini, bisa langsung datang ke alamat di bawah ini. Oke, jangan lupa dicatat. Nah pemirsa di rumah, seperti apa yang tadi Bu Dina telah katakan, bahwa untuk memulai suatu bisnis atau wirausaha di rumah seperti ini, Anda hanya memerlukan 3 kata kunci ya Bu ya. Yang pertama, Anda memerlukan passion, menemukan passionnya, lalu kemudian jangan takut memulai, dan yang ketiga, lakukan. Seperti itu ya Bu Dina ya. Oke Bu Dina, terima kasih banyak atas waktunya sudah memberikan ilmu baru buat kita semua, dan tentunya juga memberikan inspirasi untuk pemirsa di rumah gitu. Baik, dan pemirsa di rumah, terima kasih banyak Anda telah menyaksikan Pelangi Inspirasi episode kali ini. Tentunya minggu depan kita akan kembali lagi di episode berikutnya, tentunya dengan wirausaha yang sangat inspiratif, yang tentunya menginspirasi Anda untuk mengembangkan suatu bisnis usaha. Baik, saya atas nama kru yang bekerja pada hari ini mengucapkan terima kasih banyak. Saya Uwai Rasal dan sampai jumpa. Someday I know it'll all turn out, and I'll work to work it out.